fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 Bumi Pertiwi akan mempresentasikan tentang praktek hukum dalam perdagangan internasional. Di sini saya Syara Khaliza akan membahas mengenai aspek hukum dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum membahas hukum dalam perdagangan internasional, kita akan membahas atau mengetahui dahulu pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan dengan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual. Jadi dalam hal ini konteksnya hubungan satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Jadi kata kunci dalam perdagangan internasional ada di impor dan ekspor. Nah, selanjutnya ada peran hukum dalam perdagangan internasional. Yang pertama, mengatur perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual untuk menciptakan keadilan dan transparansi dengan membuat regulasi hukum internasional melalui organisasi perdagangan dunia. Yang kedua, ada menetapkan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan nasional untuk antar negara. Yang ketiga, negara diwajibkan untuk mengumumkan kebijakan perdagangan secara terbuka untuk mencegah praktik perdagangan tidak adil. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada negara berkembang. Yang kelima, membantu menghadapi tantangan ketidakseimbangan ekonomi yang memerlukan pembaruan hukum. Yang keenam, menyelaraskan standar wajib untuk memudahkan perdagangan lintas batas. Dan yang terakhir, mengatur regulasi tarif dan pajak untuk mendorong perdagangan yang adil. Selanjutnya ada tantangan utama hukum dalam perdagangan internasional. Yang pertama, negara maju yang mendominasi perumusan kebijakan sehingga terjadi ketidakseimbangan kekuatan terhadap negara berkembang. Jadi di sini lebih menguntungkan negara maju dan menyulitkan negara berkembang untuk bernegosiasi. Yang kedua, mengalami kesulitan teknis dan administrasi dalam menerapkan aturan hukum internasional bagi negara berkembang yang menghambat perlindungan mereka. Yang ketiga, terdapat praktik perdagangan yang tidak adil, seperti praktik dumping, subsidi ilegal yang sulit dibuktikan, serta hambatan non-tarif yang merugikan produk negara berkembang. Selanjutnya, negara berkembang tidak memiliki regulasi atau infrastruktur yang memadai dalam menghadapi perdagangan digital sehingga menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi global. Selanjutnya, ada ketegangan perlindungan hukum dan konflik politik yang mengganggu penerapan hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, ada perbedaan regulasi antar negara yang beragam yang menyulitkan harmonisasi hukum. Dan terakhir, tidak memenuhi perjanjian internasional yang menghambat aktivitas hukum. Selanjutnya, ada perlindungan hukum terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, membuat perjanjian dalam WTO untuk melindungi negara berkembang seperti menggunakan mekanisme agreement on anti-dumping dan agreement on subsidies untuk melindungi negara-negara berkembang. Yang kedua, WTO mendorong transparansi dan memberikan bantuan teknis dan memperkuat kapasitas. Yang ketiga, memperlakukan special and differential agreement untuk memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang. Yang selanjutnya, memerlukan kerjasama internasional yang lebih ketat dan memberikan mekanisme dalam penyelesaian sengketa secara adil dengan melibatkan forum hukum. Selanjutnya, ada memberikan konsultasi bilateral dan multilateral, di mana di sini itu mendorong dialog antara negara maju dan berkembang mengenai isu perdagangan. Selanjutnya, menetapkan standar kualitas produk yang adil bagi negara berkembang. Dan terakhir, mengatur regulasi subsidi dengan membatasi yang dapat merugikan bagi negara berkembang. Yang
terakhir ada dari dampak ketidakpastian hukum terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, ada mempersulit aliran modal, sehingga dapat mengurangi kepercayaan investor. Yang kedua, ada merusak hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara. Ketidakjelasan dalam penyerapan perjanjian perdagangan dapat merusak hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan. Selanjutnya ada sengketa perdagangan menjadi panjang. Jadi tanpa kerangka hukum yang jelas, penyelesaian sengketa itu jadi lebih lambat dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya menjadi sulit bersaing bagi negara maju dan berkembang. Selanjutnya ada kesulitan dalam penegakan kontrak dan ketidakstabilan ekonomi. Dari ketidakjelasan hukum menyulitkan penegakan kontrak antara pihak-pihak dalam perdagangan internasional, sehingga terjadi ketidakstabilan terhadap ekonomi. Yang terakhir, mempersulit rencana jangka panjang dalam bisnis. Jadi lingkungan investasi yang tidak stabil itu dapat mempersulit perencanaan jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jika ada yang ditanyakan, Izin bertanya, saya Fahira dari kelompok Satu Bangsa. Tadi itu kan dijelasin tentang dumping di praktek perdagangan yang tidak adil. Nggak boleh gak sih dijelasin dumping itu apa, sama berikan contoh negara mana yang melakukan dumping itu. Kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk Kak Fahira, izin menjawab. Dumping itu merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan atau negara ekspor dengan harga di bawah harga normal untuk menguasai pasar global. Jadi praktek dumping ini dianggap perdagangan yang tidak jujur karena dapat mengacaukan sistem pasar internasional. Makanya sangat dibutuhkan regulasi dalam perdagangan internasional supaya dapat lebih adil dan berkelanjutan. Nah, untuk contoh negara yang melakukan dumping itu Jepang. Jadi mobil dan komponen otomotif Jepang sedang dijual di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan domestik, sehingga strategi untuk meningkatkan daya saingnya tuh lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alian Rianti. Saya dari kelas manajemen C akan menjelaskan pengertian mengenai aspek hukum dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada pengertian aspek hukum dalam perdagangan internasional. Aspek hukum dalam perdagangan internasional merupakan serangkaian norma dan ketentuan yang dibuat untuk memastikan keadilan, kepastian, serta perlindungan bagi semua pihak yang mengatur dalam perdagangan atau transaksi antar negara. Dengan adanya aspek hukum tersebut dapat mengatur perdagangan internasional serta menciptakan aktivitas ekonomi antar negara menjadi stabil dan juga adil. Lalu selanjutnya, ada peran hukum internasional dalam mengatur perdagangan internasional. Yang pertama adalah memberikan kebijakan dan aturan yang menjadi dasar hubungan perdagangan antar negara, lalu melindungi kepentingan negara dan pelaku usaha, lalu mendorong kerjasama multilateral, lalu mendukung pertumbuhan ekonomi global, mengatur perlindungan dalam perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan juga memastikan perdagangan antar negara berlangsung dengan adil. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam penerapan hukum internasional terhadap praktik perdagangan lintas negara. Yang pertama tantangannya adalah adanya perbedaan sistem hukum antar negara, ketidakseimbangannya ekonomi negara, kurangnya kapasitas negara berkembang, lalu perdagangan ekonomi digital belum sebelumnya diatur dalam hukum internasional yang dapat menyebabkan pelanggaran. Lalu yang terakhir tantangannya adalah adanya isu politik dan geopolitik. Lalu untuk yang selanjutnya adalah perlindungan hukum dalam menghadapi praktik perdagangan tidak adil di negara berkembang. Yang pertama, perlindungannya menerapkan hukum anti-dumping dan subsidi, lalu menerapkan langkah-langkah safeguard melalui WTO jika terjadi pelonjakan barang impor, lalu mengembangkan perdagangan digital untuk melindungi negara berkembang dari transaksi lintas batas yang merugikan UMKM,
Lalu selanjutnya menyelesaikan sengketa dagang internasional, dan yang terakhir membuat perjanjian perdagangan yang adil, perlakuan khusus dan berbeda atau special and differential treatment negara berkembang. Lalu selanjutnya adalah dampak ketidakpastian hukum terhadap investasi dan hubungan perdagangan antar negara. Dampaknya yang pertama adalah berkurangnya investor asing, lalu adanya pengeluaran biaya tambahan untuk mitigasi risiko, lalu menurunnya rasa kepercayaan investor, menciptakan ketegangan yang merusak diplomatik dan ekonomi, lalu selanjutnya adanya tindakan proteksionisme seperti pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO atau pemberlakuan hambatan non-tarif dan diskriminatif. Lalu yang terakhir adalah memperburuk ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, saya Sofi Justiana dari Satu Bangsa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan negara Indonesia dalam menghadapi tantangan penerapan hukum internasional terhadap praktik perdagangan lintas negara? Sekian. Izin menjawab pertanyaan Sofi. Menurut saya yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan cara membangun regulasi internasional seperti ASEAN untuk menciptakan sistem perdagangan yang saling menguntungkan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan bagi lembaga atau aparat penegak hukum, seperti contohnya memberi pelatihan atau pemahaman tentang hukum internasional kepada aparat hukum dan pejabat bea cukai. Lalu yang ketiga, memberikan sosialisasi juga edukasi kepada para pelaku usaha tentang hukum internasional agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban dalam perdagangan lintas negara. Lalu yang keempat, meningkatkan infrastruktur institusi agar lebih efektif dalam menangani kasus lintas negara. Yang kelima adalah meningkatkan pengawasan ekspor impor untuk mencegah pelanggaran hukum. Lalu yang terakhir yang dapat dilakukan adalah menyusun perjanjian dagang yang dapat menguntungkan bagi negara Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda dari kelompok 3 Bumi Pertiwi akan menjelaskan aspek hukum dalam perdagangan internasional. Yang pertama, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara negara yang berbeda. Ini melibatkan transaksi antara individu, perusahaan, atau pemerintah dari berbagai negara dan dapat berupa ekspor, penjualan barang ke luar negeri, dan impor pembelian barang dari luar negeri. Selanjutnya ada peran hukum internasional dalam mengatur perdagangan internasional. Yang pertama, menyediakan aturan yang jelas dan konsisten seperti WTO atau World Trade Organization, menetapkan aturan yang jelas bagi negara dalam perdagangan internasional. Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi negara-negara sehingga tidak ada lagi negara yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam perdagangan internasional. Yang kedua, mekanisme penyelesaian perselisihan yang transparan yang memungkinkan negara untuk mengajukan klaim dan menyelesaikan perselisihan perdagangan dengan cara yang terstruktur dan objektif. Yang selanjutnya ada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Untuk memastikan bahwa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional memberikan perlindungan yang memadai. Hal ini mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual yang seringkali dapat merugikan negara atau perusahaan kecil. Selanjutnya ada mendorong keterbukaan dan transparansi regulasi, menciptakan keterbukaan dan mengurangi potensi untuk praktik perdagangan yang tidak adil. Hukum internasional mengharuskan negara-negara untuk transparan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan. Ini juga menciptakan keterbukaan dan mengurangi potensi untuk praktik perdagangan yang tidak adil. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, perbedaan sistem hukum dan kebijakan nasional. Contohnya sistem hukum yang berbeda. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda yang dipengaruhi oleh budaya hukum, tradisi, dan kebijakan nasional masing-masing. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara peraturan domestik dan ketentuan hukum internasional. Contohnya, negara dengan sistem hukum sipil mungkin kesulitan menyesuaikan dengan peraturan hukum internasional yang lebih bersifat common law atau bisa disebut sistem hukum yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang sebelumnya, dan sebaliknya. Contoh yang kedua ada kebijakan nasional yang berbeda. Kebijakan domestik yang bersifat proteksionis atau kebijakan ekonomi nasional dapat bertentangan dengan komitmen negara dalam perjanjian perdagangan internasional, sehingga menciptakan ketegangan antara kepentingan
domestik dan kewajiban internasional. Contoh yang kedua, ketidakpastian dan ketidakstabilan politik. Contohnya ketidakpastian politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dalam suatu negara atau kawasan bisa mempengaruhi penerapan hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan. Perubahan rezim atau kebijakan yang tiba-tiba dapat mengganggu komitmen internasional dan mempengaruhi kepercayaan dalam sistem perdagangan global. Contoh yang kedua, sanksi ekonomi dan pembatasan. Sanksi internasional baik yang diberlakukan oleh organisasi seperti PBB atau oleh negara-negara besar secara sepihak dapat menghambat penerapan hukum perdagangan internasional dan menciptakan ketegangan antara negara-negara yang terlibat. Contoh ketiga, perubahan dinamika ekonomi digital. Contohnya perdagangan digital dan teknologi. Dengan berkembangnya perdagangan digital dan transaksi berbasis teknologi, hukum internasional seringkali kesulitan untuk mengimbangi inovasi cepat dalam sektor ini. Regulasi yang mungkin tidak cukup untuk menangani masalah terkait data, keamanan siber, hak cipta digital, atau perdagangan elektronik. Contoh yang kedua, globalisasi dan kesenjangan ekonomi. Globalisasi telah membawa peluang dan tantangan baru dalam perdagangan internasional. Negara-negara dengan teknologi dan infrastruktur yang maju dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara-negara yang tertinggal. Selanjutnya, ketidakseimbangan kekuatan ekonomi. Contohnya dominasi negara besar. Negara besar dengan kekuatan ekonomi yang dominan seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam merumuskan aturan perdagangan internasional. Contoh yang kedua, keterbatasan sumber daya negara berkembang. Negara berkembang seringkali menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum internasional karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum yang lemah. Selanjutnya, perbedaan standar regulasi dan perlindungan. Contohnya, standar kualitas dan keamanan yang berbeda. Negara-negara memiliki standar yang berbeda dalam kualitas, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Misalnya, standar keselamatan makanan atau produk konsumen di suatu negara mungkin berbeda dari negara lainnya. Hal ini juga dapat menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak terduga dan konflik antara negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Contoh selanjutnya, perlindungan terhadap lingkungan dan sosial. Beberapa negara memiliki regulasi yang lebih ketat mengenai isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia, sementara negara lain mungkin lebih longgar atau mengabaikan hal tersebut demi kepentingan ekonomi. Selanjutnya ada perlindungan hukum. Yang pertama, mekanisme penyelesaian perselisihan di WTO. Contohnya, prosedur anti-dumping. WTO memungkinkan negara-negara yang menjadi korban dumping untuk mengajukan keluhan dan menerapkan tarif anti-dumping setelah melakukan investigasi dan menunjukkan bahwa praktik tersebut merugikan industri domestik mereka. Contoh yang kedua, Special and Differential Treatment atau SDT. Contohnya, fleksibilitas dan pengecualian. SDT memberikan fleksibilitas dan pengecualian dari kewajiban tertentu dalam perjanjian perdagangan internasional. Misalnya, dalam konteks perjanjian perdagangan internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota WTO, negara-negara berkembang diberikan lebih banyak waktu untuk memenuhi komitmen mereka. Contoh yang ketiga, perlindungan dalam sektor sensitif. Contohnya, produk sensitif dan industri tertentu. Negara-negara berkembang juga seringkali memberikan kebebasan untuk melindungi sektor-sektor sensitif mereka. Contohnya seperti pertanian dari dampak negatif perdagangan internasional. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas. Contohnya perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral. Negara-negara berkembang dapat memperoleh perlindungan melalui perjanjian perdagangan bebas yang mengatur ketentuan tentang anti-dumping dan subsidi. Beberapa memberikan aturan yang lebih jelas dan lebih mudah diakses bagi negara-negara berkembang. Adapun dampaknya, yang pertama, menghambat perdagangan internasional, menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum, mengurangi minat investasi asing, meningkatkan biaya transaksi, dan ketidakpastian pasar. Boleh ada yang mau bertanya? Izin bertanya, saya Sisi Sukumawati dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana hukum perdagangan internasional mempengaruhi transaksi bisnis internasional? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Susi. Hukum perdagangan internasional mempengaruhi transaksi bisnis dengan menetapkan kerangka regulasi yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Kebijakan perdagangan seperti perjanjian perdagangan bebas dapat mengurangi hambatan seperti tarif, tetapi juga memerlukan kepatuhan terhadap standar internasional.
Selain itu, hukum internasional memberikan perlindungan bagi pihak-pihak dalam kontrak, memastikan keadilan dan kepastian hukum. Namun, perbedaan sistem hukum antar negara dapat menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa yang mempengaruhi keputusan investasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Tanka, saya akan mempresentasikan aspek hukum dalam perdagangan internasional. Sebelumnya, perdagangan internasional ini adalah dapat diartikan sebagai sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, di mana satu negara dengan negara lain berpartisipasi dalam bentuk ekspor dan impor pada suatu pasar. Nah, tujuan ini untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada peran hukum internasional dalam mengatur perdagangan internasional. Yang pertama ada pembentukan aturan main. Ada dua contoh. Yang pertama perjanjian perdagangan. Melalui perjanjian seperti GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade dan WTO atau World Trade Organization, negara-negara menetapkan tarif, kuota, dan aturan tarif untuk mengatur aliran barang dan jasa. Dan standar nasional ini adalah hukum internasional juga menetapkan standar kualitas, keamanan, dan lingkungan untuk produk yang diperdagangkan secara internasional. Yang kedua ada promosi keadilan dan ekuitas. Contohnya yang pertama ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum internasional melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten untuk mendorong inovasi dan investasi. Selanjutnya perlindungan konsumen. Aturan internasional juga melindungi konsumen dari produk yang berbahaya dan praktik bisnis yang tidak adil. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama ada mekanisme penyelesaian sengketa. WTO ini menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan perdagangan antar negara anggota. Yang kedua ada arbitrase dan mediasi. Selain melalui WTO ini juga sengketa perdagangan juga dapat diselesaikan melalui arbitrase dan mediasi. Selanjutnya ada tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kerangka hukum internasional. Yang pertama ada ketidakpatuhan negara-negara terhadap kewajiban internasional. Negara-negara seringkali gagal mematuhi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya, kayak ketidakpatuhan terhadap perjanjian Paris tentang perubahan iklim oleh beberapa negara yang jadinya mengancam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kedua ada interferensi politik dan geostrategis. Kepentingan politik dan geostrategis yang kuat dapat mencegah penegakan hukum internasional. Negara-negara jadi sering menggunakan veto dalam forum internasional atau mengabaikan keputusan hukum internasional. Yang ketiga ada perkembangan yang keempat ada kompleksitas transaksi bisnis dan lintas batas. Transaksi bisnis lintas batas ini menghadapi perbedaan hukum, budaya, bahasa, dan sistem politik antar negara. Hal ini sering menghambat penyusunan kerangka hukum seragam untuk perdagangan internasional. Yang terakhir ada faktor-faktor internasional. Implementasi regulasi internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia seringkali menghadapi tantangan internal seperti kekurangan sumber daya, korupsi, dan ketidaksamaan dalam pemahaman konsep perdagangan manusia. Nah, hal ini juga dapat menghambat implementasi yang efektif dan memerlukan pendekatan yang holistik dan kuantitatif. Selanjutnya ada perlindungan hukum terhadap negara berkembang dalam menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil. Yang pertama ada kerangka hukum internasional. Negara-negara berkembang dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, termasuk GATT atau WTO. Nah, GATT ini memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk mengajukan keluhan terhadap praktik dumping dan subsidi ilegal yang merugikan industri lokal mereka. Yang kedua ada perlakuan khusus dan berbeda atau special and different treatment. Langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum, negara-negara berkembang dapat berkolaborasi untuk menyusun regulasi yang seragam, yaitu berguna melindungi hak-hak ekonomi mereka dalam perdagangan internasional. Yang keempat, ada akses terhadap teknologi dan sumber daya. Perjanjian internasional juga mencakup ketentuan tentang ahli teknologi yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dan bersaing lebih baik di pasar global. Hal ini penting dalam konteks menghadapi produk impor yang mungkin didukung oleh subsidi dari negara mutu. Yang terakhir ada pengawasan dan penegakan hukum.
Meskipun ada kerangka hukum yang ada, tantangan tetap ada dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik tidak adil. Selanjutnya, ada dampak dari ketidakpastian hukum terhadap investasi dan hubungan perdagangan antar negara. Yang pertama, mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Jadi hukum yang tidak jelas itu sering berubah membuat investor ragu mengambil risiko. Yang kedua, ada kerugian pada sektor swasta. Kerugian pada sektor swasta ini ada dua. Yang pertama, kurangnya perlindungan haki, jadi mengurangi minat perusahaan internasional. Yang kedua adalah penghindaran pajak, kerugian pendapatan negara. Yang ketiga ada pengaruh terhadap hubungan perdagangan internasional, mempengaruhi hubungan perdagangan antara negara dan stabilitas ekonomi. Yang terakhir ada keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan stagnasi atau resesi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Ada yang mau bertanya? Saya Fatima Azahra dari kelompok 4 Bhinneka Tunggal Ika, izin bertanya. Tadi kan ada disebut sengketa perdagangan juga dapat diselesaikan melalui arbitrase dan mediasi internasional. Apa bedanya arbitrase dan mediasi? Terus apa sih contoh penyelesaian sengketa perdagangan yang berhasil melalui arbitrase dan mediasi internasional? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Fatima. Jadi, arbitrase internasional itu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih setuju untuk menyerahkan keputusan kepada satu atau beberapa arbitrator yang netral. Sedangkan mediasi internasional adalah proses di mana pihak ketiga yang netral atau mediator membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Tapi mediasi ini lebih bersifat kolaboratif dibandingkan arbitrase. Kenapa? Karena keputusan akhir tetap dari tangan para pihak. Contoh kasus nyatanya, sengketa lokal praktek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sengketa ini dimulai pada tahun 2010 ketika Indonesia mengajukan gugatan terhadap kebijakan diskriminatif Amerika Serikat terhadap lokal praktek. Proses mediasi berlangsung di WTO dan pada tahun 2014 kedua negara sepakat untuk menghentikan proses arbitrase dengan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU yang mencakup kerjasama bilateral atau melibatkan dua pihak. Jadi itu menunjukkan bagaimana mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Jadi itu salah satu contoh nyata menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan mediasi internasional. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.